Hai, perkenalkan saya Nasra, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar. Saya akan membahas tentang koneksi antar aksi filosofi pendidikan. Filosofi Pendidikan Indonesia. Topik pertama, perjalanan pendidikan nasional. Topik ini membahas perkembangan pendidikan dari masa kolonialisme Belanda sampai dengan masa setelah kemerdekaan Indonesia. Topik kedua membahas tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di topik ini, banyak mengulas pemikiran atau gagasan Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan Indonesia. Di antaranya, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Pada topik 3, membahas tentang identitas manusia Indonesia. Pada topik ini menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural yang kemudian disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Koneksi antar materi, adapun yang akan dibahas yaitu identitas masyarakat Indonesia, relevansi perjalanan Ki Hajar Dewantara, dan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemahaman identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Identitas manusia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional. Nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Perjalanan pendidikan nasional, adanya diskriminasi pendidikan yang hanya membuka 3 kelas dan hanya mengajarkan dasar-dasar menulis, berhitung, dan membaca, sehingga pada tahun 1920 lahir cita-cita untuk perubahan pendidikan dan berdirilah Taman Siswa pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Menerapkan merdeka belajar. 2. Menjadi pamong bagi anak-anak. 3. Mengembalikan pembelajaran sesuai kodrat anak. Dan 4. Berkolaborasi dengan orang tua. Perjalanan pendidikan Ki Hajar Dewantara telah memerdekakan pendidikan dengan melahirkan Taman Siswa sebagai gerbang pendidikan dan kebebasan berbudaya. Ki Hajar Dewantara juga telah menuangkan banyak pemikiran yang dijadikan dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dari segala perjuangan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka terbentuklah pemikiran mengenai identitas manusia yang didasarkan oleh nilai kebinekaan, Pancasila, dan religiusitas. Identitas manusia Indonesia dan peran guru. Identitas manusia Indonesia menjadi sebuah pemahaman berkesinambungan dalam proses belajar. Guru perlu untuk mengenal identitas siswa agar bisa memahami anak-anak dalam proses pembelajaran. Anak-anak lahir dengan karakter yang unik karena didasari dengan latar daerah, suku, budaya, bahasa, dan pola asuh. Hal tersebut melahirkan manusia unik dan berkarakter khas. Sosiokultural menjadi proses penebalan kekuatan kodrat peserta didik dalam menuntun atau memfasilitasi peserta didik dalam memperbaiki tingkah laku untuk menciptakan karakter, saling menghormati, toleransi, dan beradab serta bermartabat. Relevansi psikologi perkembangan. Mewujudkan manusia Indonesia yang menghargai keberagaman memerlukan psikologi perkembangan yang bertujuan untuk membantu guru dalam memahami dan memberikan respon terhadap perilaku siswa di sekolah. Adapun kesimpulannya, pertama, manusia Indonesia memiliki identitas berupa nilai-nilai keberagaman, Pancasila, dan religiusitas. Yang kedua, pendidikan yang diberikan haruslah mengutamakan kegiatan sosial kultural dengan psikologi perkembangan siswa agar mampu menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter, merdeka, selamat, dan mencapai kebahagiaan dalam hidup.